Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman guru sejawat di SDN Sepanjang 2. Rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat sehat, kita semua siang ini dapat belajar bersama tentang budaya positif yang merupakan salah satu cerminan pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum yang telah dalam kurikulum program guru penggerak. Bapak Ibu, teman-teman sejawat, pada siang hari ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang budaya positif yang dapat kita imbaskan kepada anak-anak didik kita di sekolah kita sebagai penerapan profil pelajar Pancasila. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati sebagai CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Sidoarjo, dan dari pembimbing kami, pengajar praktik kami ada Bapak Juli Prasetyo dan fasilitator kami Bapak Sarno MPV. Perubahan dari paradigma belajar. Kita biasanya menyebut belajar adalah sesuatu yang mungkin selalu berhubungan dengan materi pelajaran. Nah, padahal pada budaya positif ini, belajar merupakan budaya yang positif, yaitu yang perlu diterapkan oleh sekolah dengan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan merdeka belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang dalam bentuk disiplin sekolah yaitu bentuk disiplin yang selama ini kita terapkan di sekolah kita. Sebetulnya apa sih bentuk disiplin yang dijelaskan dalam budaya positif yang bisa diterapkan dalam sekolah kita? Biasanya kalau kita disiplin berarti kita masuk harus tepat waktu, kalau tidak tepat waktu atau terlambat maka anak-anak kita akan dihukum, kita akan memberikan hukuman. Selalu disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Padahal Stephen Richard Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, maka perlahan-lahan, sedikit demi sedikit kita perlu mengubah sikap atau perilaku kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan memperbaiki cara-cara utama kita dalam menerapkan budaya positif. Kita harus mengubah paradigma kita, mengubah aspek-aspek yang perlu kita terapkan dalam budaya positif kepada anak-anak didik kita. Contohnya, ketika kita melihat seseorang, maka semua hal itu harus sama seperti diri kita atau harus mengikuti apa yang kita inginkan. Padahal dalam budaya positif, menurut teori kontrol, maka kita itu yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri kita. Artinya apa? Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan yang ada atau yang sedang kita hadapi
tidak ada menang, tidak ada kalah. Seperti itu. Jadi seperti kita sekarang dalam sebuah penerapan, bahwasanya kita tidak memberikan peringkat kepada anak-anak didik kita. Maka semua anak didik kita memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Seperti itu. Kemudian konsep disiplin yang positif. Tadi budaya positif, isinya adalah tentang disiplin positif. Seperti apa disiplin yang positif itu? Kalau dahulu kita ketika mengatakan disiplin, maka korelasinya adalah membuat jerah, membuat suatu keadaan menjadi tidak nyaman, atau justru kita memberikan hukuman. Padahal dalam konsep disiplin dalam budaya positif itu tidak, sebaiknya kita tidak menggunakan hukuman sebagai penerapan disiplin yang positif. Di sana ada 3 perilaku manusia. Setiap manusia memiliki motivasi. Motivasi mereka untuk melakukan disiplin atau untuk melakukan budaya yang positif. Itu seperti apa? Yang pertama yaitu mereka selalu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka terpaksa disiplin, mereka terpaksa tertib agar tidak berhadapan dengan hukuman yang mungkin akan kita berikan. Seperti itu. Terus kemudian untuk motivasi yang berikutnya adalah mereka disiplin agar mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah. Nah, jadi mereka berperilaku disiplin karena mereka ingin mendapatkan sesuatu yang kita berikan. Berikutnya adalah motivasi yang ketiga, yaitu menjadikan mereka menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang sudah mereka yakini, sehingga mereka bisa menerapkan rasa disiplin mereka, menanamkan budaya positif yang kita ajarkan kepada mereka dengan penuh keyakinan, sehingga walaupun tidak ada hukuman, walaupun tidak diberi reward atau hadiah, mereka mau melaksanakan disiplin yang positif. Nah, setiap manusia untuk pemenuhan kebutuhan budaya positif, maka setiap manusia kita juga harus mengetahui sebetulnya kebutuhan dasar anak-anak didik kita itu seperti apa sih kebutuhan dasarnya, sehingga mereka mampu untuk melaksanakan sebuah budaya yang positif. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Artinya mereka ingin sekali dapat mempertahankan dirinya, dapat diakui, tidak direndahkan oleh temannya misalkan, atau mendapatkan perlakuan yang baik dari gurunya, seperti itu. Jadi mereka mau dianggap ada. Tidak kita cenderung pada 1 atau 2 siswa sehingga siswa yang lain merasa dianggap tidak ada dirinya, sehingga dia tidak muncul sebuah budaya yang positif. Berikutnya yaitu cinta dan kasih sayang. Sebetulnya mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang dari kita. Yaitu apa? Dengan perhatian dan dengan reward, misalkan dengan bentuk kasih sayang, terima kasih kamu sudah datang tepat waktu, atau terima kasih kamu sudah mengerjakan tugasmu dengan baik. Itu kita sudah menunjukkan sebuah rasa cinta dan kasih sayang kepada anak-anak didik kita. Berikutnya adalah penguasaan atau kebutuhan atas pengakuan dari kemampuannya. Makanya kalau misalkan kita sebagai bapak ibu guru, tentu saja mengakui atas kemampuannya. Seperti yang kita lakukan akhir-akhir ini, ketika anak memiliki kemampuan khusus, maka kita ikutkan pada kegiatan lomba, atau pada saat kegiatan di kelas mereka mendapatkan nilai atas apa yang mereka kerjakan. Jadi kita memberikan pengakuan atas kemampuan mereka. Kemudian kebebasan akan kebutuhan pilihan. Mereka bebas sebetulnya. Kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih. Contoh dalam kita penerapan pembelajaran di kelas, anak-anak bisa juga melakukan pembelajaran dengan
Misalkan ada anak yang lebih suka belajar dengan cara berhitung cepat, atau ada anak yang lebih suka belajar dengan cara berhitung panjang. Jadi kita sebagai guru, kadang kita juga harus sesuai dengan caranya, padahal tidak seperti itu. Padahal anak-anak bebas memilih kebebasan mereka. Itu kalau dalam konsep pembelajaran. Berikutnya yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Setelah mereka mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuannya, maka mereka juga ingin mendapatkan kesenangan. Dengan cara apa? Sesekali mereka kita ajak untuk belajar di luar kelas, atau kita beri mereka reward, suatu hadiah kecil, misalkan sebuah pensil atau sebuah permen, misalkan, yang membuat mereka merasa senang, merasa bahagia. Nah, itu tadi adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Dari sini maka kita juga akan belajar tentang posisi kontrol. Sebetulnya guru itu memiliki posisi apa sih? Nah, guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Di manakah posisi kita? Posisi kita ada di sini. Kita ini sebagai guru bisa memiliki posisi sebagai penghukum. Nah, contohnya apa? Perbuatan kita menghadirkan atau menunjukkan atau menyakiti atau menyindir siswa kita misalkan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perbuatan kita atau guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Dan juga guru juga memiliki posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, disindir banget, terus kemudian anak kita merasa bersalah sekali. Dengan merasa bersalah, mereka akan merasa kecewa. Atau kita menempatkan diri kita pada posisi kontrol teman. Dan kita juga bisa membuat diri kita sebagai teman dari anak didik kita. Kemudian sebagai pemantau, yaitu menghitung atau mengukur. Kita hanya memantau sampai di mana kemampuan siswa. Nah, tapi ada posisi yang paling baik, di mana di sini kita adalah posisi motivasi intrinsik, yaitu memiliki posisi kontrol diri. Jadi posisi guru adalah sebagai manajer, yaitu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan alasan mengapa anak didik kita melakukan hal-hal tersebut. Nah, dari beberapa posisi kontrol tersebut, kalau contohnya kata-katanya, kalau guru sebagai posisi kontrol penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukummu, misalkan. Atau kamu harus menulis 1 buku penuh. Nah, itu posisi guru sebagai penghukum. Atau membuat murid kita merasa bersalah ketika dia melakukan kesalahan. Kamu sudah mengecewakan bapak ibu guru. Kenapa? Kamu mencubit temanmu. Jadi anak itu padahal ibu guru sudah sangat sayang sekali kepadamu, sudah tak belani, ternyata kamu masih nakal juga. Nah, mungkin kita juga kadang berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kadang kita kalau sebagai teman, misalkan contohnya, tolong ya nanti bapak ibu dibantu untuk membereskan meja kursimu. Setelah itu kita akan belajar di luar kelas. Mungkin posisi sebagai teman. Nah, ketika kita sebagai pemantau, maka kita akan kalimat tanya yang biasanya kita ajukan kepada peserta didik kita, yaitu apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Terus kemudian apa tujuanmu? Nah, itu adalah kita sebagai pemantau. Kamu sudah tahu kan peraturannya? Itu berarti kita menyatakan bahwasanya kita menunjukkan guru itu sebagai pemantau. Tapi ketika kita menunjukkan sikap atau posisi kontrol positif sebagai manajer, kita akan menanyakan sebetulnya apa yang kamu yakini, mengapa kamu melakukan hal tersebut, alasannya apa.
tersebut. Apakah hal itu menggambarkan dirimu? Kalau dirimu seperti itu, kemudian apa yang akan kamu lakukan di kemudian hari kalau kamu tahu bahwasanya itu sebuah perbuatan salah? Nah, itu kalau posisi kita sebagai manajer. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih sendiri. Saya berarti biasanya berposisi sebagai guru yang nomor berapa? Guru yang seperti apa? Nah, di sana kita ketika menghadapi masalah tentu kita tiba-tiba memposisikan diri kita sebagai salah satunya. Kadang nggak sadar juga ternyata kita saking jengkel atau capek, mungkin bisa juga tiba-tiba kita menjadi seorang penghukum. Nah, seperti itu yang perlu kita perbaiki. Baik, dari beberapa contoh tersebut, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Berdiriin. Kalau tidak akan saya lanjutkan. Tanya. Oke, terima kasih. Dari sini saya belajar ya. Jadi kayak lebih yang disampaikan dulu itu lebih pada kita manusiakan siswa kita kan seperti itu ya. Nggak melulu harus tentang materi itu harus disampaikan secara optimal, tapi bagaimana prosesnya agar secara sosial, mental anak, karena kita kan sebagai pendidik seperti itu. Jadi seperti kita tuh jangan sampai pembelajaran itu mendaukan mental mereka. Jadi seperti kemampuan kamu apa ya? Kira kamu harus di sini, kamu di sini kan seperti itu ya. Kadang kita itu seperti yang tadi Gubernur bilang, kita sebagai posisi kadang sebagai penghukum, ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pemasal, ada yang sebagai penerima tadi. secara sadar kita tahu posisi yang paling baik itu seperti itu tadi ya. Tapi yang namanya keadaan, kadang secara tidak sadar itu kita ini tiba-tiba udah ada di posisi ini. Kadang situasi ini memang kita menjadi posisi seperti ini. Padahal sebenarnya kita tahu juga kalau yang kita lakukan itu kurang baik seperti itu, terbawa emosi. Nah, bagaimana caranya mengontrol agar kita ini menjadi maksimal di posisi kontrol intrinsik tadi ya? Kontrol intrinsiknya gitu. Terima kasih. Sepertinya diskusi siang kita kali ini cukup menarik. Jadi dari budaya positif ini memang sudah sangat sering kita jumpai setiap hari, bahkan setiap hari kita lakukan karena merupakan pekerjaan kita. Nah, dari sini bagaimana ketika kita lepas kontrol dari beberapa posisi kontrol, tiba-tiba kita turun pada posisi kontrol ekstrinsik, atau tiba-tiba kita menjadi penghukum tiba-tiba dengan tiba-tiba misalkan. Yang pertama, jika kita tiba-tiba melakukan hal tersebut adalah sesegera mungkin meminta maaf, karena kita akan bisa kembali untuk membuat mental anak itu kembali untuk segera dia percaya dirinya akan muncul kembali. Nah, sifat positifnya, oh ternyata kalau saya melakukan kesalahan berarti saya harus meminta maaf. Seperti juga yang sudah Bu Guru contohkan, misalkan kemarin sudah memarahi saya dengan sedemikian rupa karena saya melakukan kesalahan, ternyata pun Bu Guru juga minta maaf. Nah seperti itu kita akan memberikan salah satu contoh budaya positif. Terus bagaimana cara kita mengontrol? Memang membutuhkan, karena kita sudah dalam posisi dewasa, tentu kita harus melatih diri untuk selalu mengontrol emosi. Makanya kita butuh rekan atau teman sejawat yang sekiranya bisa selalu kita ajak untuk sharing atau untuk mengingatkan kita, seperti itu. Jadi ketika kita mengalami kesalahan, aduh aku sudah berbuat salah atau aku lepas kontrol, maka ada teman sejawat yang segera bisa mengingatkan kita, seperti itu. Jadi untuk mengontrol seperti apa emosi kita, atau kalau kita memang tidak bisa menahan emosi, kita diamkan dulu.
biarkan, kita hanya akan menjadi pemantau daripada kita marah karena melihat keadaan yang tiba-tiba sangat mengganggu kita, maka kita cukup menjadi pemantau. Karena ketika kita menjadi manajer mungkin hati kita masih belum siap. Nah, maka kita bisa menjadi pemantau. Berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Bagaimana kita akan menerapkan sebuah budaya yang positif, maka kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Kan sama saja. Kalau keyakinan, maka hal tersebut atau hal yang sudah kita yakini bersama, anak-anak kita itu juga akan bisa meyakininya bahwa itu adalah kesepakatan atau keyakinan yang sudah saya buat sendiri untuk saat saya taati. Itu yang disebut sebagai keyakinan kelas. Jadi semacam kita memberikan kata-kata yang positif. Misalkan kita dilarang membuang sampah sembarangan, kita ganti, mari membuang sampah ke tempat sampah. Nah, kita ganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Seperti itu contohnya. Jadi dari kegiatan tersebut, maka kita setelah melakukan menyusun keyakinan kelas ini akan kita susun bersama-sama di kelas. Sebaiknya paling tidak minimal 5 atau 6, jangan sampai banyak keyakinan kelas yang kita susun di kelas. Karena apa? Nanti anak-anak kita akan mudah lupa apa sih keyakinan yang sudah kita buat. Kita buat sebuah keyakinan kelas yang memang di sana sudah mencakup hal-hal yang seharusnya diyakini oleh anak dalam budaya yang positif. Berikutnya adalah tentang restitusi. Apa sih restitusi itu? Kalau misalkan kita bicara restitusi, tapi restitusi itu seperti apa? Sebetulnya restitusi adalah salah satu kondisi di mana kita memperbaiki sebuah kesalahan. Di sana ada kesalahan siswa yang melakukan kesalahan, tapi kita memperbaikinya dengan cara apa? Dengan memberikan penguatan, memperbaiki kembali karakter mereka sehingga mereka memiliki budaya yang positif. Dengan menerapkan restitusi, kita bisa juga mempraktekkan atau melakukan kegiatan restitusi itu sesuai dengan bagan segitiga restitusi. Jadi setiap orang yang melakukan kesalahan, maka yang pertama yang akan kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu kita mengatakan kepada anak-anak kita, ini urutannya bisa kita sesuaikan dengan kondisi atau kasus yang sedang kita hadapi. Biasanya kalau kita mau menanyakan, kamu tentu punya apa alasan kamu melakukan itu. Bisa juga kita menjadi validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu apa? Jadi kita tanyakan dulu, kesalahan apa yang sudah kamu lakukan. Kita tanya kepada mereka. Kita panggil anak tersebut yang sudah melakukan kesalahan dan kita tanyakan, apa kamu tahu kenapa ibu guru atau bapak guru memanggil kamu ke sini? Nah, anak-anak biasanya kalau melakukan kesalahan, dia sebenarnya sudah merasa, oh aku salah, makanya ibu guru memanggil saya. Kita tanyakan, apa kesalahanmu? Sebetulnya perbuatan apa yang sudah kamu perbuat? Terus kemudian apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Atau setiap orang pasti melakukan kesalahan. Setelah mereka mengatakan kesalahannya, contohnya karena saya sering tidak masuk sekolah, misalkan, akhirnya ibu guru memanggil saya, atau saya sudah memukul teman saya, akhirnya ibu guru memanggil saya. Maka kita akan memberikan stimulasi kepada anak-anak kita, yaitu dengan menstabilkan identitas. Identitas mereka bisa kita stabilkan dengan kita memberikan kata-kata penguatan, yaitu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi, alangkah baiknya jika
kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Nah, jadi anak itu tidak merasa amat sangat dijatuhkan ketika melakukan kesalahan. Jadi gak dikapokno kalau kita misalkan. Kita akan memberikan mereka identitas diri mereka menjadi stabil kembali. Karena ketika kita melakukan kesalahan seperti Bapak Ibu guru tiba-tiba hilang kontrol misalkan, mereka melakukan kesalahan juga saat mereka mungkin hilang kontrol atau lepas dari kontrol mereka. Jadi kita menstabilkan identitas mereka bahwa setiap orang itu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi alangkah baiknya jika kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan kita. Setelah itu kita akan menanyakan keyakinannya. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, dari sana anak-anak tentu akan mencoba kembali masuk ke dalam kontrolnya. Yang tadi sempat lepas, dia akan masuk ke dalam kontrolnya. Terus kemudian, kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu sudah mengetahui kesalahanmu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terus kemudian bisa juga kita tanyakan bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu. Nah, itu adalah salah satu cara mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi, maka setiap anak yang melakukan kesalahan tidak semata-mata langsung mendapatkan hukuman. Karena apa? Saat mereka melakukan kesalahan, kemungkinan mereka tadi bergeser dari kontrolnya. Di mana kontrolnya? Di keyakinan kelas yang sudah kita buat dan budaya-budaya positif yang sudah kita tanamkan. Nah, jadi di sini ada video, contoh satu buah video, di mana ini adalah salah satu contoh video penerapan segitiga restitusi. Seperti itu. Ini salah satu murid saya, namanya Mas Hasan bin Azilah Kameswara. Jadi dia bernama Hasan. Dia sempat beberapa kali tidak masuk sekolah dan ada beberapa alasan. Terus kemudian ketika dia masuk sekolah, kadang dia sering lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Jadi saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Pertama yang saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Kesalahan apa yang sudah dilakukan? Jadi saya menanyakan alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Ternyata dia mengatakan saya sering terlambat karena tidur terlalu malam. Karena setiap malam saya berlatih voli. Dia mengatakan seperti itu. Karena itu dia bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Tidak terlambat dan lulus dari UTS. Nah, akhirnya saya menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas. Terus kemudian apa perbaikan dirinya yang ingin dia berbuat. Kita berarti bersama-sama. Tidak apa-apa sebetulnya. Kesalahan yang Mas Hasan lakukan juga mungkin dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi jika lebih baik jika keyakinan tersebut, jika kesalahan tersebut kita perbaiki. Kira-kira cita-cita Mas Hasan ingin menjadi apa? Pemain bola jadi jika kita mempunyai cita-cita yang tinggi, Bisakah kamu juga mencapai cita-cita dan kita menstabilkan tindakan tersebut? seorang atlet itu juga harus belajar dengan benar. Setelah ini apa yang mau Mas Hasan lakukan? Waktu latihan voli kalau sore hari malamnya digunakan untuk mengerjakan tugas dan istirahat berikut. Nah, sekali. Jadi Mas Hasan sudah mengetahui cara untuk mengatasi kesalahan yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Bisa sekali. Jadi ketika kita melakukan kesalahan maka kita harus belajar. Kita harus belajar untuk memperbaiki kesalahan kita.
Berarti kita sudah menanamkan keyakinan pada diri anak, oh saya melakukan suatu kesalahan, maka saya harus memperbaiki kesalahan kita. Itu adalah salah satu penerapan budaya yang positif dengan penerapan segitiga restitusi. Salah satu contohnya itu tadi seperti itu. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah belajar bersama tentang budaya yang positif di dalam kegiatan belajar mengajar ataupun dalam ketika kita berinteraksi dengan anak didik kita, atau bahkan bisa juga diterapkan pada anak kita di rumah dengan lingkungan masyarakat kita, maka kita bisa juga menerapkan budaya yang positif. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semua. Semoga ilmu kita membawa manfaat dan dapat kita terapkan bersama-sama di sekolah kita di SDN Sepanjang 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.